Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini setelah kemarin nih ngejelasin tentang 15 topik pengetahuan kuantitatif yang paling sering keluar, sekarang kita akan bahas mengenai soal-soal TPS untuk PBM, PPU, dan PU. Nah ini kayaknya bakal jadi part terakhir Reta bahas soal UTBK. Nah, ada juga catatan penting untuk 3 subtes yang udah Reta rangkum sebagai bekal UTBK kamu di 2020 ini. Semangat ya! Oke, untuk soal yang pertama ini mengenai pengetahuan memahami bacaan. Nah, di pengetahuan memahami bacaan ini sesuai dengan kisi-kisi yang pernah Reta posting di video yang dulu ya, itu mengenai teks atau paragraf itu bisa kata acuan, pernyataan yang sesuai isi teks, kata rumpang, grafik, tabel, kemungkinan judul, kekoherensian, dan kekohesifan, serta ilustrasi. Nah, ini ada beberapa soal gambaran aja ya, nggak akan semuanya. Ini misalnya adalah soal nomor 1, kita tinggal baca aja pertanyaannya apa ya. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Nah, kalau misalnya nentuin judul, gampangnya adalah kita cari tahu apa sih inti utama yang dibicarain di si paragraf ini. Oke, coba kita baca skimming. Pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan 3 masalah besar. Nah ini ya, ini yang penting banget gitu. Jadi kayak si pendidikan dengan 3 masalah besar. Masalah tersebut terkait dengan mutu, motivasi, dan pemerataan. Oke, berarti ini ngejelasin 3 masalah besarnya. Secara umum, telah menjalani akumulasi pengetahuan, pola motivasi, bentuk motivasi, pendidikan belum berhasil, pendidikan baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta. Nah, setelah ini, setelah kita baca, kita tahu dong bahwa ada 3 masalah utama pendidikan, terus dihubungkan juga dengan motivasi. Berarti judul yang tepat adalah membahas tentang masalah. Nah, masalahnya itu yang mana? Yang utama atau masalah-masalah pendidikan. Kalau misalnya kita pilih yang C, itu yang C itu lebih luas gitu ya. Nah, kita cari yang paling mendekati, yaitu yang B. Oke, karena mencakup 3 masalah besar. Masalah utama tuh jadi kayak pokoknya gitu. Kalau masalah pendidikan terlalu luas. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, nomor 2 ya. Ini adalah mengenai kata depan. Kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat 1 adalah, kita langsung ke kalimat satunya. Nih, pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan bla 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 3 masalah besar. Terus kita kaitkan dengan option dari nggak mungkin, bagi enggak, untuk juga enggak karena enggak nyambung gitu ya. Yang paling nyambung itu pada dan kepada. Bedanya apa? Kalau misalnya kepada itu berhubungan dengan orang, kayak misalnya di surat kepada Bapak Kepsek misal. Nah, kalau misalnya pada itu berhubungan dengan benda. Nah, berarti jawabannya yang pada ya. Ini masih kata rumpang juga. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3. Langsung aja kalimat 3, ini ya. Secara umum, saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat bla 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 daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Kalau misalnya ada kata daripada, berarti kan dia membandingkan dua hal yang berbeda ya, kontras gitu, berkebalikan. Berarti kita cari aja yang berkebalikan dengan penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian itu apa? Lihat di option, yang paling benar itu kebalikannya keterampilan adalah yang kemampuan akal gitu. Nah, apa sih yang kemampuan akal? Itu kognitif ya. Kalau psikomotor lebih ke gerak, kalau verbal lebih ke kata-kata. Kaku luwes itu nggak pas gitu konteksnya. Oke, jadi yang D. Ini penjelasannya ya. Oke, soal nomor 4 masih kata rumpang karena emang sebenarnya itu dibilangnya mudah-mudah susah gitu loh, karena masih banyak juga yang kayak salah gitu di soal-soal kayak gini. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 6. Kita langsung ke 6. Nih ya, yang ini. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya titik-titik sedang atau kurang. Nah, kita lihat konteks kalimatnya itu ngejelasin apa sih? Kualitas hasil belajar. Kualitas hasil belajar sedang atau kurang berarti kalau misalnya dikaitkan dengan jawabannya, yang paling mungkin adalah yang kemampuan ya. Karena kan
dengan kualitas belajar itu bakal tergambar kemampuannya itu sedang atau kurang. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Berkemampuan. Jadi kayak memiliki atau mempunyai kemampuan yang sedang atau rendah. Oke. Oke, soal nomor 5. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf tersebut adalah, kalau misalnya kayak gini, itu aku lebih suka lihat di optionnya aja. Option lalu samain ke teksnya. Misalnya yang pemerataan. Cari pemerataan. Ini ya. Terus lihat ke kalimat awal. Masalah tersebut terkait dengan mutu, motivasi, dan pemerataan pendidikan. Bener ya? Ini kan pas gitu. Imbuhan, awalan, dan akhirannya juga tepat. Kata dasarnya merata. Terus kepribadian. Cari kepribadian. Ini adanya di ini. Yang ini ya. Kita baca dari sininya, kalimat awal. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat bla 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 daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Ini juga cocok ya, ke dan an. Yang C, menjalankan, cari menjalankan. Nah ini. Baca dari kalimat awal. Secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan. Menjalankan, kurang tepat dong. Karena konteks kalimatnya bukan menjalankan ya. Lebih ke apa coba? Lebih kayak yang diutamakan gitu. Yang diutamakannya itu, yang dipentingkannya itu akumulasi pengetahuan yang bersifat tadi, yang kognitif. Berarti ini harus diganti karena makna katanya lebih cocok yang mengutamakan. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, jadi untuk soal PBM-nya kayak gitu aja. Sisanya berdasarkan kisi-kisi tadi kamu cari sendiri ya. Kita lanjut ke PPU atau pengetahuan pemahaman umum. Ini bisa aja soal tentang teori Indonesia seperti ejaan, tanda baca, penulisan kata, lalu sintaksis seperti kalimat efektif, kata baku, tidak baku gitu ya. Morfologi seperti penggunaan kata, bentukan kata, dan makna kata. Serta ada Inggrisnya itu sekitar 8 soal kalau tahun lalu. Itu tentang reading comprehension. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Ganti dulu jadi highlighter. Oke. The passage most likely refers to sudden loss in order to. Nah, berarti kayak bagian dari si teksnya nih yang paling mengacu, refers itu mengacu ya. Mengacu pada student loans, pinjaman mahasiswa. In order to, guna atau untuk gitu ya. Untuk, jadi kayak mana sih bagian yang ngejelasin tentang pinjaman mahasiswa dan gunanya tuh untuk apa sih gitu. Sebenarnya nggak usah dibaca secara keseluruhan gini, kita tinggal cari aja yang hubungannya dengan student loans. Kalau misalnya kamu perhatikan dengan saksama dan udah baca gitu ya, baca skimming aja gitu. Nah, di sini bakal ketahuan ini di paragraf 2, kalimat ketiga, mulai di sini. The cost of student loans has also peaked sharply gitu ya. Jadi kayak biaya atas peminjaman mahasiswa gitu juga memiliki peningkatan gitu ya, with federal interest rate up to 3 times as high as the rates gitu. Jadi kayak naik 3 kali lipat. Okay. Unfortunately for the many people affected by this, ketidakberuntungannya untuk banyak orang yang terdampak, it seems unlikely that the rising cost of a college education will come to the attention of those highest level until the country cease. Jadi kayak adanya kenaikan biaya pada pendidikan sarjana gitu ya, will come to the attention, menjadi perhatian bagi banyak pihak gitu, sehingga mengurangi number of student receiving college degrees. Nah ini nih, mengurangi number receiving college degrees gara-gara tadi rising cost of college education. Oke, jadi ini sebenarnya udah mencakup ya. Nah, berarti tujuannya itu apa? Kalau misalnya dilihat juga di optionnya, yang paling mungkin adalah yang ini, yang tadi berhubungan sama kekurangan sarjana. Jadi ini ya, from a lack of well-educated citizens. Oke. Soalnya yang A ini malah ngebahas bunga, yang B malah ngebahas yang argumentasi masalah ekonomi itu nggak pas gitu. Yang C dan E juga tidak tepat. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, lanjut ya. Nomor 7.
the author's attitude toward the economic problems discussed in the passage could most accurately be described as, jadi kayak gampangnya sih, author attitude towards itu adalah perasaan penulis gitu ya. Kayak di Indonesia kan ada ya soal-soal kayak gitu. Terhadap masalah ekonomi yang didiskusikan pada si passage could most accurately-nya gitu. Jadi berdasarkan si paragraf ini nih yang paling akuratnya tuh nggambarin apa sih gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari yang tadi, yang ini, mulai dari it seems unlikely that the rising cost gitu ya. Jadi kayak tampaknya nggak mungkin nih bahwa kenaikan biaya itu akan menjadi perhatian orang-orang di tingkat tertinggi gitu ya. Kayaknya nggak mungkin gitu. Unfortunately, for the many people affected by this, it seems unlikely that rising cost of a college education will come attention gitu. Jadi semacam ada apa sih gitu perasaannya. Kan tampaknya nggak mungkin itulah suatu kecewaan, suatu harapan yang turun gitu kan. Jadi kalau misalnya dilihat dari optionnya, kita harus tahu juga artinya. Ini emang tingkat tinggi sih si vocabnya ya. Aku kasih tahu aja. Frenzied air itu dengan heboh, calculated scorn mencibir, reason frustration, frustasi beralasan, modulated optimism, optimis, scholarly disdain, penghinaan. Jadi yang paling tepat itu sudah pasti adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 8. According to the author of the passage, the entity most likely to blame for the economic situation, ya kata pentingnya adalah si blame ini. Jadi menurut penulis dalam paragraf ini gitu ya, siapa sih pihak yang paling disalahkan gitu ya, most likely paling disalahkan, blame itu disalahkan ya, for the economic situation, dalam situasi ekonomi ini. Nah, ini kan kita tahu ya, situasi ekonominya itu emang lagi merosot gitu ya, gara-gara krisis. Nah, kalau misalnya dilihat ini paragraf 1 itu ada jawabannya, karena emang ngegambarin secara deduktif gitu kan. Ini ada di kalimat terakhir. Nih, kita pokoknya fokus aja kata blame-nya gitu ya, biar gampang carinya. But in the end, untangling that knot mess might prove impossible, even were we to reveal an identifiable cause. Would that help solve the current problems gitu. Jadi gampangnya adalah ngelihat ini setelah kata blame ini, yang pada akhirnya menjadikan sesuatu itu tidak mungkin gitu. Bahkan jika kita mengungkapkan penyebab apa yang diidentifikasi gitu kan, nih to reveal an identifiable cause, would that help solve the current problems? Apakah itu menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah saat ini gitu? Nah, jadi sebenarnya nggak ada pihak yang disalahkan secara tersurat, karena di sini karena lebih kayak introspeksi gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada yang disalahkan. Kalau lihat dari optionnya, yang paling benar itu yang mana? Itu adalah yang A. Kenapa? Karena artinya tuh sama gitu, mirip-mirip sama yang di kalimat terakhir di paragraf 1. Yang mana nih? Pada akhirnya nggak lebih penting dari menyadari efek samping luas untuk dan bekerja untuk menemukan solusi. Jadi kayak nggak perlu lah gitu cari atau menyalahkan pihak-pihak, salah satu pihak. Yang penting tuh kita nyari solusinya aja gitu, oke? Oke, nomor 9 ini masih sama ya teksnya. The word pick ya, pick. Nih kalau misalnya kalian pernah dengar kata pick, ini beruntung berarti. In the second paragraph, most likely means, artinya tuh sama dengan apa sih? Ini kayak sinonim lagi gitu. Nah, terus kita cari aja pick-nya itu lebih ke mana gitu. Nah, pick-nya ini kita udah baca dari awal teks ya. Ini ada di paragraf kedua, kalimat ke-1, 2, kalimat ketigaan gitu ya. Oke, the cost of student loans has also peaked sharply gitu. Artinya apa? Biaya atas pinjaman mahasiswa itu juga meningkat drastis gitu ya, meningkat tajam gitu. Nah, meningkat tajamnya itu kira-kira samanya apa sih kayak di option? Apakah rich affects only to
descend again, set a precedent, quickly ascended, artificially inflated, atau caught nationwide attention. Nah, yang paling tepat itu kalau meningkat tajam kan berarti itu kan kenaikannya signifikan ya. Kenaikan signifikan itu bisa dilihat juga di kata setelahnya. With federal interest rate up to 3 times as high as the rates gitu. Jadi kayak meningkat 3 kali lipat lebih tinggi dalam waktu 6 tahun gitu kan. Nah, berarti ini tuh kan sesuatu yang cepat juga gitu ya berubahnya. Nah, berarti ada kata-kata quick nih, quick cepat, berarti kayak meningkat secara cepat, tajam gitu kan. Berarti jawabannya lebih ke yang C ya. Nah, gitu sih tadi soal tentang PPU yang Inggris ya. Untuk soal lainnya cari aja di video aku sebelumnya juga pernah dibahas atau di sumber lain. Ini penelaran umum. Sekarang selanjutnya ini bisa aja tentang teks atau paragraf seperti simpulan, gagasan utama, informasi teks, lalu ada aritmetikanya gitu ya, maksudnya ada pola seperti barisan bilangan, aritmetika, pola gambar, logika, dan sebab akibat. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita baca aja paragraf 1. Penanganan PPSU, prasarana dan sarana umum, telah hadir di ibu kota sejak 2015. Oke, telah hadir. Nah, terus kita cari aja yang penting-pentingnya. Mereka identik dengan sebutan pasukan orange. Ini kayak pembersih gitu ya kayaknya. Pasukan orange. Berkat seragam yang dikenakan selama berdinas. Sesuai dengan keputusan, jumlah pasukan ini cukup banyak. Oke, yaitu mencapai 20.000. Oh, ternyata pasukan orange mencapai 20.000, tersebar di 267 kelurahan Jakarta. Selain pasukan orange juga ada pasukan biru, hijau, ungu. Oh, ternyata warnanya beda-beda. Oke, yang dibentuk berlandaskan ini setiap pasukan juga ada satuan kerjanya. Oh, ada SKPD-nya. Kalau pasukan orange di bawah kelurahan. Oke. Adapun pasukan lain itu di bawah dinas seperti pertamanan, pemakaman, dinas sumber daya air, dinas sosial, dan lain sebagainya. Ini ya, pokoknya ini penting nih. Terus kehadiran pasukan ini bertujuan membantu sejumlah persoalan yang muncul. Oke. Contoh persoalan itu antara lain jalan rusak, saluran tersumbat, pohon tumbang, timbunan sampah liar, penerangan jalanan, dan gelandangan. Oke. Jadi kita bisa ambil pernyataan-pernyataan benarnya tadi tentang si pasukan orange, terus ada pasukan biru, hijau, ungu, terus ada SKPD-nya gitu-gitu ya. Coba kita samain ke option. Petugas PPSU membantu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial. Oh, enggak dong. Karena yang membantu itu yang si pasukan tadi. Jadi salah ya, ini enggak. Ini enggak. Oke, kita pakai pen aja. Berarti ini enggak. Ini X. Terus yang B, pasukan orange, biru, hijau, dan ungu berada di bawah koordinasi satuan perangkat daerah yang sama. Oh, enggak juga dong, karena ini kan sebutin dinas pertamanan, pemakaman, dinas sumber daya air, dan dinas sosial. Jadi ini kayak enggak fokus juga sih di satu dinas gitu. Terus yang C, hanya pasukan orange yang termasuk dalam petugas penanganan sarana prasarana. Gitu. Apakah iya? Nah, ini iya gitu. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa yang berada di bawah kelurahan itu adalah si pasukan orange kan. Nah, yang lainnya itu di bawah yang tadi dinas-dinas. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 1, jika terdapat timbunan sampah liar di sekitar tempat tinggal warga, manakah di bawah ini yang benar gitu kan. Nah, kalau misalnya katanya ada timbunan sampah liar di sekitar tempat tinggal warga, kira-kira gimana? Nah, karena tadi kan kita udah baca ya, teksnya berarti udah kegambar bahwa ada tadi pasukan orange dibantu pasukan biru, hijau, ungu. Itu kita langsung aja ke option ya. Persoalan timbunan sampah liar di tempat tinggal warga akan diselesaikan oleh para pasukan orange. Bener nggak? Bener dong. Iya nggak? Karena kan itu emang tugasnya si pasukan orange. Nah udah, kalau misalnya udah ngerasa bener, ya udah gitu, udah aja, nggak usah dilanjutin. Paling kalau misalnya memastikan, lanjutin aja bacanya.
Jadi jawabannya A, nomor 12 ya. Berdasarkan paragraf 2, apabila warga tidak memahami bahwa persoalan saluran air dan sampah tidak lepas dari peran aktif mereka, manakah di bawah ini simpulan yang paling benar? Kita coba baca aja skimming. Saluran air dan timbunan sampah menjadi fokus sorotan warga. Oke, jadi ini fokus sorotan warga yang menjadi biang kerok banjir. Banjir ada di awal 2020, terus ada yang mengungsi. Warga sebenarnya juga memahami bahwa persoalan ini tak lepas dari peran aktif mereka. Oke, persoalan kebersihan, hampir 3/4 warga juga menjadi bagian dari tanggung jawab mereka. Oke, jadi mereka emang berperan aktif gitu kan terhadap si persoalan saluran air dan sampah. Jadi pertanyaannya kalau misalnya nggak memahami persoalan air dan saluran sampah itu gimana? Berarti kita coba aja asumsiin bahwa berarti bakal ada banjir dong kalau misalnya warganya nggak acuh. Acuh itu peduli ya, kalau nggak acuh itu nggak peduli. Kalau misalnya nggak peduli, ya berarti cari aja jawabannya. Yang paling tepat itu ini, yang D. Terjadi permasalahan saluran air dan timbunan sampah sehingga menyebabkan banjir. Oke, jadi kayak kebalikan dari si kondisi ini kira-kira gimana? Ya udah, terbalik juga kondisinya dong. Kayak pasti ada banjir. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, soal nomor 13. Dalam majalah Bunda yang diterbitkan tahun 2010 pada halaman 37 terdapat kutipan pendapat Sugianto dalam artikel karya Agra Masyudi. Ini kutipannya, jika Ika mengutip pendapat Sugiarto tanpa membaca bukunya, kutipan yang benar adalah... Nah, kutipan yang benar itu gimana? Ini sebenarnya ada teorinya sih ya. Ya, tapi perlu dipahami sih kalau misalnya ini tuh nggak baca bukunya, si orang tersebut tuh ngutip, tapi nggak langsung baca bukunya, jadi lewat orang kedua, itu formatnya menurut, lalu nama si aslinya gitu ya. Salah. Menurut, lalu siapa yang menulisnya, tahun, terus dalam si artikelnya, lalu tahunnya gitu ya. Menyatakan bahwa petik 2. Nah, ini formatnya gitu. Jadi menurut, nama, tahun, dalam artikelnya, tahun, lalu menyatakan bla bla bla. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat itulah yang E. Oke, lanjut ya. Ini soal aritmetika. Gampang lah ya. Jika P adalah bilangan habis dibagi 7 dan nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28, sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya antara 19 dan 23, maka pernyataan yang paling tepat adalah sebenarnya ini gampang banget sih. Gak usah dihitung lah ya, langsung aja dinalar gitu. Nah, jadi kan si P itu kan kelipatan 7 di antara 14 dan 28. Habis dibagi tuh sama aja kayak kelipatan. Berarti 21 dong. Ya kan, karena 7 kali 3 21. Terus Q itu bilangan ganjil antara 19 dan 23 itu cuma satu angka ya, 21 aja gitu. Nah, berarti si P itu adalah di antara 14 dan 28 itu 21 dan Q-nya itu di antara 19 dan 23 adalah 21 juga. Jadi P sama dengan Q 21, yaitu yang A. Lanjut ya. Jika P sama dengan Q plus 2, Q sama dengan R-1 dan R sama dengan 5, maka yang benar adalah... Nah, ini tinggal disubstitusiin aja. Kalau diketahui nih, si R-nya sama dengan 5, tinggal masukin aja ke si Q-nya. Q-nya berarti R-1, 5-1, 4. Oke. 4-nya Q plus 2. Q-nya udah diketahui 4. 4 ditambah sama si 2. Berarti sama dengan 6. Jadi, kita urutin aja dari yang paling kecil. 4, 5, 6. 4-nya itu Q, 5-nya itu R, dan 6-nya itu adalah P. Berarti QRP tandanya kurang dari. Yes, jadi jawabannya yang C. Nah, gitu aja penjelasan tentang PBM, PPU, dan PU. Nah, mungkin ya semoga bermanfaat lah ya buat teman-teman. Maaf kalau kurang detail karena emang cuma 15 soal aku konsepinnya. Ini ada paling bonus buat teman-teman, udah aku rangkum, yaitu catatan penting untuk 3 subtes. Ya, kemarin udah nih yang di video sebelumnya, catatan penting pengetahuan kuantitatif. Kalau ini yang 3 subtes, yaitu PPU, PMB, dan PU.
Oke, jangan lupa di-download ya. Linknya ada di description box. Nah, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk UTBK-nya. Aku tunggu kabar baiknya untuk lolos SBMPTN 2020. Jangan lupa kabarin ya ke @frppp atau @mentorloskampus. Nah, gitu aja. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!